kita jalan mundur sebagai bentuk penanggulangan. Berhenti dulu, saya bantu, jalan mundur doang, Pak. Mundur doang. Lagi jalan mundur. Saya bantu. Jangan dipukulin dong, Pak. Diam dulu, Pak. Bongkar bankernya Jokowi. Di situ ada 198 triliun. Bubarkan Pacok. Bubarkan. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Bubarkan Pacok. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Sejauh mata memandang, kemiskinan luas terbentang. Negeri ini lincah ganti, tak mampu wujudkan adil waktu. Junjung mengagung-agung Jokowi adalah cerminan dari kelompok orang yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Artinya berbohong itu nggak apa-apa, itulah kelompok teror. Kalau satu tujuan silakan gabung, kalau tidak nanti kami sikat kalian. Ya. Kalau satu tujuan bersama-sama silakan bergabung dengan kami. Ya. Tapi kalau berbeda kita sikat kalian, jangan macam-macam. Ya, kita nggak pernah mencari musuh, tapi ada musuh pantang buat kita mundur. Ya. Korupsinya wajah pemerintahan Joko Widodo. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Ingat baik-baik, kita adalah warga negara Indonesia. Jangan tinggalkan Prabowo Subianto, karena dialah Presiden Republik Indonesia hari ini, bukan Joko Widodo. Ada upaya kelompok-kelompok tertentu, termasuk geng Solo yang punya niat untuk memberantas atau menghentikan
minta dulu untuk sepeda motornya sedikit-sedikit. Saya mau tanya kepada yang terima kebijakan yang ada, menerima atau tidak? Kelangkaan yang kalian menerima atau tidak? Pihak kepolisian juga harus bersikap netral bahwa hari ini teman-teman atau orang-orang dan masyarakat saya yakini negara ini adalah negara. Kapolda Jawa Timur, ayo Anda semua yang merupakan alat negara, yakni kepolisian dan usaha presisi, yang mau tugas kalian adalah mengayomi. Terima kasih telah menyambut kami. Keluar, keluar. Untuk Kapolda Jawa Timur dan jajarannya, para petinggi-petinggi Kapolda, untuk keluar menemui kita. Merapat, lebih merapat. Mereka dirampas haknya, dan lapar, Bunda relakan darah juang kami. Bebaskan. Itu saya, silakan ditancap sedikit gasnya, masukkan brosnelengnya dengan brosnel. Baik, dicek ulang megafonnya. Di sebelah kiri, monggo silakan dibacakan. Perusakan terhadap aset negara. Beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa mengikuti apa yang dibicarakan oleh Nabi Komando. Hidup buruh! Hidup! Hari ini kawan-kawan, hari ini kita ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ketika ada di kepemimpinan Jokowi. Yang kedua, banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Itu ada runtutannya dari yang nomor satu. Yang ketiga, bagaimana proses HGB yang sudah ada. Ternyata di Jawa Timur kita memiliki yang sudah pasti ada 2 begitu. Ada di Kabupaten Sidoarjo dan Sumeneb, ternyata yang lebih besar begitu. Dan saya ketika kita observasi di beberapa bagian di Surabaya, ternyata banyak pantai yang dibuat atau dikepling oleh sebagian orang untuk kepentingannya pribadi. Nah, itu yang harus ditegakkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana lembaga Polri ini bisa kembali terhadap
instansinya dan idealismenya sebagai lembaga yang memang kencang terhadap masyarakat, pembela masyarakat dan keadilan begitu. Maka dari itu kita juga menuntut bahwasanya lembaga Polri harus kembali terhadap. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran pengamat krusial. Saluran pengamat yang hadir bukan untuk memihak, bukan untuk menyebarkan emosi, melainkan untuk mengurai fakta, menelaah konteks dan menyajikan analisis yang utuh, objektif, serta mendalam atas peristiwa-peristiwa krusial yang sedang mengguncang ruang publik. Kali ini kita akan membahas satu peristiwa yang mengundang perhatian luas, yaitu ratusan pendemo menjemput paksa mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Di tengah riuhnya informasi yang saling bersahutan, rumor yang bergantian muncul, dan narasi yang seringkali dipotong sesuai kepentingan, tugas kita adalah kembali pada prinsip melihat fakta secara lengkap, memahami akar masalah dan menilai dampaknya bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Peristiwa ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan puncak dari rentetan dinamika yang telah berlangsung beberapa waktu, berdasarkan data dan laporan yang dapat diverifikasikan. Riuhnya aksi maksa bermulai dari kekecewaan mendalam masyarakat terhadap penanganan sejumlah perkara hukum yang dianggap tidak transparan dan tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan polemik penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, serta dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan institusi penegak hukum, termasuk kasus-kasus di lingkungan instansi pendidikan dan keuangan yang nominalnya sangat besar. Kekecewaan itu kemudian meluas menyentuh polemik yang berkaitan dengan Jokowi. Sebuah isu telah lama menjadi perdebatan publik, mulai dari pertanyaan terkait dokumen akademik hingga dinamika politik yang melibatkan sejumlah tokoh utama negara. Ketidakjelasan informasi resmi yang lengkap dan terbuka membuat keraguan masyarakat semakin menguat, dan rasa tidak percaya itu akhirnya meluap ke jalan raya. Dalam rentang waktu yang berdekatan, tercatat ratusan massa dari berbagai elemen mulai dari organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, hingga perwakilan masyarakat sipil turun ke jalan di berbagai daerah, terutama di kantor-kantor kejaksaan dan lembaga negara terkait. Tuntutan yang disampaikan beragam namun memiliki benang merah yang sama. Penuntasan secara adil dan transparan seluruh kasus penyeret nama pejabat tinggi negara maupun institusi penegak hukum, keterbukaan informasi seluas-luasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, penghentian segala bentuk tindakan yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum, termasuk dugaan penjemputan paksa terhadap individu yang dianggap berkaitan dengan peristiwa tersebut, perombakan sistem yang dinilai sudah tidak lagi dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Aksi ini pada beberapa titik sempat berujung pada ketegangan fisik, kerusakan fasilitas umum, hingga laporan saling tuding antara pihak massa dan aparat keamanan. Disinilah narasi jemput paksa dan Jokowi kena mental mulai menyebar luas di media sosial maupun media massa. Sebuah narasi yang menggambarkan bahwa tekanan publik yang begitu besar akhirnya mulai memberikan dampak psikologis maupun posisi pada pihak yang bersangkutan. Sampai saat ini tanggapan resmi yang telah disampaikan beragam. Sebagai pihak menyatakan bahwa seluruh tindakan yang diambil sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagian lain meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat yang berwenang. Sementara dari kalangan yang diduga dijemput maupun pihak yang terkait dengan Jokowi menyatakan adanya ketidakadilan, intimidasi, serta pelanggaran prosedur yang dialami. Namun yang menjadi sorotan utama adalah belum adanya penjelasan yang utuh, rinci, dan menjawab secara langsung secara keraguan yang berkembang di masyarakat. Jika kita melihat lebih dalam, peristiwa ini bukan sekedar pertikaian antar individu atau kelompok. Ini adalah cermin dari 3 hal krusial yang sedang dialami negara kita. Yang pertama, krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Prinsip utama negara hukum adalah hukum berkedudukan setinggi-tingginya, berlaku sama bagi siapa saja, baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi negara. Namun ketika masyarakat melihat bahwa dalam banyak kasus hukum seolah berjalan berbeda tergantung siapa pelakunya, ketika kasus yang melibatkan pejabat atau kelompok tertentu seringkali berjalan lambat, ditahan, atau bahkan berhenti di tengah jalan, maka kepercayaan itu perlahan runtuh. Aksi demonstrasi ratusan orang ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat sudah tidak lagi puas hanya dengan janji-janji. Mereka menuntut pembuktian nyata. Apakah hukum benar-benar mampu berdiri tegak tanpa
memandang kekuasaan, ataukah hukum masih bisa ditekuk oleh kepentingan politik dan kekayaan? Ketidakpercayaan inilah yang kemudian melahirkan tindakan yang dianggap ekstrim, seperti upaya penjemputan paksa, sebuah tindakan yang secara hukum tidak dibenarkan, namun secara sosial lahir dari rasa putus yang mendalam. Yang kedua, dinamika kekuasaan dan kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri di balik setiap peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh penting negara, selalu ada dinamika kekuasaan yang berperan. Polemik yang berkaitan dengan Jokowi, kasus mantan Jampitsus, hingga isu-isu lain yang muncul bersama semuanya saling berkaitan dalam satu jaring kepentingan yang kompleks. Narasi Jokowi kena mental bisa dimaknai dari dua sisi. Di satu sisi, tekanan yang datang dari segala arah, baik dari hukum, dari publik maupun dari lawan politik, memang merupakan beban yang sangat berat bagi siapa saja yang berada di posisi tersebut. Namun di sisi lain, narasi ini juga menjadi alat untuk mengalihkan perhatian dari inti permasalahan. Apakah pelanggaran yang dituduhkan benar terjadi atau tidak? Apakah proses hukum yang berjalan sudah benar atau belum? Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam emosi semata, melainkan tetap fokus pada fakta dan kebenaran. Yang ketiga, hak bersuara dan batasan hukum. Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud demokrasi yang sehat. Namun, hak itu tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak melanggar hak orang lain. Upaya jemput paksa, meskipun didasari oleh keinginan mencari keadilan, tetaplah merupakan tindakan yang melanggar hukum karena mengambil alih wewenang yang seharusnya hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum yang sah. Jika kita membiarkan hal ini menjadi kebiasaan, maka kita sedang membuka pintu bagi kekacauan. Setiap kelompok yang merasa tidak puas akan mengambil jalan sendiri dan hukum akan kehilangan wibawanya sepenuhnya. Itulah mengapa peristiwa ini menjadi titik kritis. Apakah kita akan tetap menjaga jalur hukum yang tertib meskipun lambat, atau kita tergelincir ke arah kekerasan yang hanya akan melahirkan dendam berkepanjangan? Mengenai pernyataan apakah benar-benar berakhir, jawabannya belum tentu. Peristiwa ini baru akan benar-benar berakhir jika 3 syarat dipenuhi. Yang pertama, proses hukum berjalan tuntas dan transparan, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan hasilnya dapat diterima akal sehat serta rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, seluruh pihak yang terlibat mau berterima dan menjawab semua tuduhan dengan bukti yang sah, bukan hanya dengan alasan kekuasaan atau status. Yang ketiga, terjadi perbaikan mendasar pada sistem penegak hukum, sehingga kejadian serupa tidak perlu terulang lagi di masa depan. Dan untuk pertanyaan apakah masa akan berhasil? Keberhasilan tidak diukur dari berhasil atau tidaknya mereka menjemput seseorang, melainkan apakah aksi mereka mampu membuka mata semua pihak bahwa keadilan adalah hak yang tidak bisa ditawar dan sistem yang rusak harus segera diperbaiki. Jika peristiwa ini hanya berakhir dengan pertukaran kekuasaan saja tanpa perubahan pada sistem, maka kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Sebagai masyarakat yang beradab dan negara, sikap kita seharusnya adalah tetap kritis dan teliti dalam menerima informasi. Jangan mudah terhasut oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Menuntut penegak hukum yang adil dan merata, namun tetap menjaga sikap tertib dan tidak melanggar hukum. Tidak membenci atau memuji seseorang hanya karena posisinya, melainkan menilai berdasarkan fakta dan perbuatannya. Mengawasi setiap langkah yang diambil oleh aparat maupun pejabat negara, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Hadirin sekalian, peristiwa yang sedang kita bahas ini bukan sekedar berita biasa yang akan hilang digantikan berita lain dalam sekejap. Ini adalah ujian bagi negara kita, ujian bagi hukum, ujian bagi demokrasi, dan ujian bagi kedewasaan kita sebagai bangsa. Apakah Jokowi benar-benar kena mental? Apakah aksi massa ini akan mencapai tujuannya? Ataukah semua akan berakhir sia-sia tanpa perubahan yang berarti? Jawabannya tidak hanya ada pada pihak yang bersangkutan atau pada aparat penegak hukum. Jawabannya juga ada pada kita semua. Apakah kita akan diam saja melihat ketidakadilan yang terjadi, atau kita akan bersatu menuntut perbaikan dengan cara yang benar dan terhormat?
Kanal Pengamat Krusial akan terus memantau perkembangan peristiwa ini secara berkelanjutan, menyajikan fakta yang teruji dan analisis yang seimbang. Kami tidak akan menjadi corong pihak manapun, melainkan menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat kita. Mari kita jaga api keadilan tidak pernah padam, namun biarkan ia menyala dalam batas kebenaran dan hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati petunjuk, memberkati kita dan menjaga negara kita dari segala kehancuran. Teman-teman, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen kita. Yang pertama itu dari Muh Lutfi, adili Sumulyono pembohong, rakyat harus bersatu. Yang kedua Putra Mahkota, tangkap dan adili Jokowi Widodo dan termul-termul yang serta Oval Amelia. Dari Mufidah Bafada, kemiskinan makin banyak, pekerjaan tidak pernah dibuka pada PNS. Sarjana-sarjana anak dua bangsa yang pintar cerdas tidak diberikan kesempatan kerja. Muda-mudi dibuat bodoh, anggaran negara habis untuk pejabat yang koruptor. Masya Allah, tidak ada kepeduliannya terhadap masa depan bangsa. Mereka tiba hanya saat pada pemudi menuntut haknya terhadap pejabat dan mantan presiden yang zalim. Yurna Nitaita, ya Allah lindungi para pendemo karena dia memperjuangkan kebenaran. Syafari Dahya, jika penegak hukum di republik ini mengabaikan kejahatan, maka rakyat akan marah. Herman Ahmadiar, kalau banget simpel kesimpulan yaitu pemalsuan ijazah dan raja koruptor di NKRI ini Jokowi ini. Mantap rakyat Indonesia, kalau nunggu penegak hukum enggak akan terlaksana. Nyeret Jokowi, ayo bergerak sampai uang hasil korupsi dikembalikan ke negara dan orangnya ditangkap. Dari Rachel Agus, setuju kalau bisa dan mahasiswa dan rakyat geruduk rumah Jokowi, bawa ke pengadilan, audit semua termul, buzzer, salam Indonesia bangkit maju. Rahmat Effandi, ada saja Jack presiden palsu satu ini ditanya dunia. Rose Andi, segera adili dan penjarakan si pemalsu ijazah. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan pada kalian semua yang berjuang membela keadilan dan kebenaran serta mewakili suara rakyat. Dan semoga Yang Maha Kuasa segera menghukum para munafik dan pembohong atau pemalsu ijazah yang korup yang menghancurkan negara ini. Neraka adalah tempatnya. Amin ya Allah Akbar. Allahu Akbar. Kehidupan mahasiswa dan rakyat revolusioner. Caturadi 6660, adili Jokowi, di belakang Jokowi oligarki. Jokowi resmi PKI memakzulkan Gibran, negara akan lebih baik. Geng Solo bubar bila Jokowi dipidanakan. Mufidah Bafada, kenapa polisi pelindung warga yang salah? Apapun jabatannya dulu, hanya karena uang polisi jangan melindungi satu orang namun tidak mempedulikan seluruh rakyat untuk bangsa. Menyelamatkan hukum negara sesuai Undang-Undang 45, polisi harus sadar demi bangsa negara. Speak Echo, selanjut terus saudara-saudari, ikut jangan kendor, berjuang sampai si Joko Dolok menyengsara bangsa diadili. Masih sangat kuat benteng-bentengnya yang melindungi Jokowi sehingga susah untuk ditembus. Nurgada lagi, rakyat semua harus bertindak, jangan biarkan korupsinya bebas. Cari Jokowi, permasalahan Indonesia selesai, hukum harus berjalan dengan adil. Vera Maria Mewengkang, bravo pendemo berani karena benar, adili Jokowi. Matrik, ya Allah turunkan azabmu untuk Jokowi, kembalikanlah kedamaian negara ini ya Allah. Muksin Tego, kalau sampai masih tidak ada tanggapan dari pemerintah, Jawa Tengah bisa dipastikan membara. Awas kamu penegak hukum yang masih abai akan masalah korupsi. Madin, korupsi akan mengatasi segalanya. Hanya rakyat yang dapat membongkar kemungkinan mengkurangkan penguasaan hukum yang bersama korupsi uang rakyat. Iskandar, ada Presiden RI yang terus
permasalahkan karena dia bikin masalah. Yang jujur bangsa ini malu punya presiden penipu rakyat dari soal ijazah dan korupsi yang sangat besar. Selanjutnya itu Hari Purnomo, kemarahan rakyat di Indonesia. Rakyat sudah muak karena tiap hari disuguhi soal ijazah yang tidak kunjung selesai. Yosepiwan Karuntu, rakyat semakin sulit mencari nafkah dan jangan lindungi koruptor. Dale Dela X4, sulit untuk mengadili Jokowi karena dilindungi oleh oligarki dan pejabat korup. Siti Jaidah, Masya Allah, ini adalah kehendak alam, merupakan rambu bahwa kebenaran miliknya. Seharusnya termul sadar bahwa Jokowi bukan negarawan, rakyat dipecah belahnya, menguntungkan diri dan keluarganya. Terus semangat berjuang wahai putra dan putri bangsa, jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis. Jayalah NKRI, amin. Betul, itu pengadilan atau aparat nggak panggil paksa Jokowi, harus rakyat panggil paksa Jokowi. Makanya jangan salahkan rakyat. Dari Yoga Jogja. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kita pada saat ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Salam NKRI, salam persatuan.